Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi tentang organisasi wanita. Sebelum lanjut ke videonya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing mulai dari absen yang terkecil. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Raka Sri Maela Bella, nomor absen 1. Perkenalkan, saya Ayu Kesia Safika Dharma, nomor absen 2. Saya Idayo Cagirina Meisya, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Kadek Fisika Kanya Sompraba, absen 22. Langsung ke materinya yuk! Masa pergerakan nasional adalah suatu masa di mana bangsa Indonesia dalam perjuangannya untuk melepaskan diri dari penjajahan asing tidak mengandalkan lagi pada kekuatan senjata, melainkan dengan menggunakan suatu organisasi yang teratur. Sebagai seorang wanita, tentu saja tidak ingin ada kesetaraan jenis kelamin dengan lawan jenis. Beberapa orang beranggapan wanita itu manusia yang lemah, tidak berguna, penakut, serta masih banyak julukan yang diberikan untuk wanita. Tentu saja, hal itu tidak benar adanya lagi untuk masa sekarang. Tetapi, jika kita melihat ke belakang, pada masa lalu, wanita diyakini peranannya hanya sebatas bermain di dapur seperti memasak dan mencuci. Keterbatasan peranan tersebut menggambarkan ketidakadilan saat itu. Maka hal-hal seperti inilah yang membuat Raden Ajeng Kartini bergerak maju untuk memperjuangkan hak dari segala penindasan, terutama pada hegemoni budaya yang cenderung patriarki seperti tertulis di dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Maka kita mengenang dan mengetahui bagaimana perjuangan peran wanita terdahulu pada masa pergerakan nasional. Di sini saya akan menjelaskan timbulnya pergerakan nasional. Pertama, timbulnya pergerakan nasional, jadi pada abad ke-19 terjadi perubahan politik dalam pemerintahan kolonial Belanda. Muncul seorang tokoh yang bernama Van Deventer dengan gagasan yang bernama politik etis. Hasil dari adanya pendidikan ini, timbullah golongan elit nasional ataupun kaum terpelajar yang kemudian mereka mendirikan berbagai organisasi, sebut saja Budi Utomo. Lalu, babak pergerakan nasional dimulai. Nah, setelah diperkasai oleh Budi Utomo, selanjutnya muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional yang tidak hanya kaum laki-laki, namun juga kaum wanita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang munculnya organisasi wanita. Selanjutnya, mengapa muncul berbagai macam organisasi wanita? Karena pada masa kolonial, peran wanita atau andin wanita itu sangat dibatasi. Karena ada beberapa peraturan terikat di mana banyak ketetapan-ketetapan ketat yang harus dijalani wanita. Salah satunya adalah dalam hal pendidikan. Banyak terjadi pengekangan-pengekangan terhadap wanita. Lalu, setelah terinspirasi dari kumpulan surat-surat dari R.A. Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, kemudian terjadilah emansipasi perempuan di Indonesia. Hal ini timbul karena kesadaran para wanita Indonesia untuk berubah dan keluar dari suramnya keketatan pemerintahan Hindia Belanda. Caranya, dengan mendirikan organisasi wanita pada awal pergerakan Indonesia, perjuangan wanita hanya bertujuan untuk mempertinggi kedudukan sosial. Lalu, pada abad ke-20, lahirlah tokoh-tokoh hebat yang menyuarakan perdekatan wanita itu semakin digencarkan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari organisasi wanita. Tujuan perjuangan gerakan wanita adalah mencapai persamaan derajat, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak-haknya. Pada masa ini, ada berbagai organisasi kewanitaan yang muncul, yaitu yang pertama ada Putri Mardika, yang kedua ada Kartini Pons, yang ketiga ada Keutamaan Istri, yang keempat ada Kerajinan Amai Setia atau disingkat dengan KAS, lalu ada Aisyah, dan yang terakhir ada Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya atau disingkat dengan PIKAT. Adapun organisasi-organisasi wanita yang berdiri pada masa pergerakan nasional, yaitu yang pertama ada Putri Mardika. Organisasi keputrian tertua dibentuk di Jakarta pada tahun 1912 dan merupakan bagian dari Budi Utomo. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan bimbingan dan penerangan kepada wanita-wanita pribumi dalam menuntut pelajaran dan dalam menyatakan pendapat di muka umum. Kegiatannya yaitu memberikan beasiswa dan menerbitkan majalah bulanan yang berguna bagi kaum perempuan untuk menghilangkan rasa rendah diri dan meningkatkan derajatnya. Tokoh-tokohnya yaitu ada R.A. Teresia Sabarudin, R.A. Sutinah, R.A. Rukmini, dan Sadikun Tondo Kukomo.
Lalu yang kedua ada Kartini Fonds atau Dana Kartini. Organisasi ini didirikan oleh Tuan dan Nyonya Van Deventer, tokoh politik etis. Salah satu usahanya adalah mendirikan sekolah-sekolah, misalnya Sekolah Kartini di Jakarta, Bogor, Semarang pada tahun 1913, setelah itu di Madiun pada tahun 1914, di Malang dan Cirebon pada tahun 1916, Pekabongan pada tahun 1917. Lalu organisasi yang ketiga ada Keutamaan Istri. Organisasi ini berdiri sejak tahun 1904 di Bandung, yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika. Pada tahun 1910 didirikan Sekolah Keutamaan Istri dengan tujuan mengajar anak gadis agar mampu membaca, menulis, berhitung, punya keterampilan rumah tanggaan agar kelak dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kegiatan ini kemudian mulai diikuti oleh kaum wanita di kota-kota lainnya, yaitu Tasikmalaya, Garut, Purwakarta, dan Padang Panjang. Memasuki organisasi yang keempat, yaitu ada Kerajinan Amai Setia. Kerajinan Amai Setia didirikan di kota Gadang, Sumatera Barat oleh Rohana Kudus tahun 1914. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendidikan wanita dengan mengajarkan cara-cara mengatur rumah tangga, membuat barang-barang kerajinan tangan, beserta cara pemasarannya. Pada tahun ini juga, Kerajinan Amai Setia berhasil mendirikan sekolah wanita pertama di Sumatera sebelum terbentuknya Diniyah Putri di Padang Panjang. Lalu yang kelima ada organisasi Aisyah. Aisyah didirikan pada 22 April 1917 dan merupakan bagian dari Muhammadiyah. Pendirinya adalah Nyai Ahmad Dahlan. Kegiatan utamanya adalah memajukan pendidikan dan keagamaan bagi kaum wanita, memelihara anak yatim, dan menanamkan rasa kebangsaan lewat kegiatan organisasi agar kaum wanita dapat mengambil peran aktif dalam pergerakan nasional. Organisasi yang keenam ada PIKAT, Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya. PIKAT didirikan pada tanggal 8 Juli 1917 oleh Maria Walanda Marimis di Minahasa. Memajukan pendidikan kaum wanita dengan cara mendirikan sekolah-sekolah rumah tangga pada tahun 1918 sebagai calon pendidik anak-anak perempuannya yang telah tamat sekolah. Rakyat mereka diberi keterampilan seperti berkebun, memelihara bayi, pekerjaan rumah tangga, dan hal yang berguna untuk pekerjaan rumah tangga lainnya. Lalu ada organisasi kewanitaan lainnya yang berdiri cukup banyak, yaitu antara lain Pawiyatan Wanita di Magelang pada tahun 1915, Hadi di Jepara pada tahun 1915, Purborini di Tegal pada tahun 1917, Wanita Susila di Pemalang pada tahun 1918, Putri Budi Sejati di Surabaya pada tahun 1919, Wanita Mulia di Yogyakarta pada tahun 1920, Serikat Kaum Ibu Sumatera pada tahun 1920, Taman Siswa pada tahun 1922, dan Putri Indonesia pada tahun 1927. Pada 22-28 Desember tahun 1928 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia. Kongres tersebut diprakasai oleh berbagai organisasi wanita seperti Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Mulia, Aisyah, SI, JIB, dan Taman Siswa Bagian Wanita. Tujuan Kongres adalah menjalin hubungan dari berbagai perkumpulan kaum perempuan Indonesia. Nah, inilah hasil dari Kongres Perempuan Indonesia yang dimana terdapat 3 kongres yang menghasilkan beberapa hasil keputusan penting. Organisasi-organisasi wanita yang berada di daerah sekarang tergabung menjadi anggota organisasi Kewani atau Kongres Wanita Indonesia. Contohnya yaitu organisasi PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Persit Kartika Chandra Kirana, organisasi Bayangkari, dan yang lainnya. Dengan adanya organisasi-organisasi ini, kita, perempuan bangsa Indonesia, dapat hidup dengan damai dan merasakan emansipasi wanita di era modern. Itulah perjuangan-perjuangan wanita Indonesia yang menyadarkan kita tentang memiliki ide dan mimpi yang besar dapat direalisasikan tanpa memperhatikan gender.
Organisasi wanita membawa dampak besar bagi wanita-wanita Indonesia. Oleh karena itu, jangan sia-siakan perjuangan mereka dan tetap menjunjung tinggi emansipasi wanita. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah. Perkenalkan, nama saya Idayo Cagiri Namanya.